Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, i'malul masdari. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau, Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai i'malul masdari, yaitu beramalnya masdar. Kemudian beliau masuk ke pembahasan mengenai aqsamul masdaril amili wa mawadhi'uhu, yaitu jenis-jenis atau macam-macam masdar yang dapat beramal, dan juga kedudukannya atau posisinya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-424 dan bait yang ke-425. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, bifi'lihil masdara alhiq fil amal, mudhafan aw mujarradan aw ma'al. Ikutkanlah masdar dengan fiilnya. Ya, ikutkanlah masdar dengan fiilnya. Dalam hal apa? Fil amal, yaitu dalam beramal. Maksudnya di sini bahwa masdar itu dapat beramal seperti fiilnya. Kemudian mudhafan aw mujarradan aw ma'al. Masdar itu dapat beramal baik dalam keadaan mudhaf, ya, atau dalam keadaan idhofah, dan kedudukannya itu adalah mudhaf. Atau mujarrad, ya, atau dia itu datang sendiri. Ya, berarti tidak dalam bentuk idhofah. Au ma'al, atau masdar tersebut datang bersama dengan al. Kemudian beliau melanjutkan, in kana fi'lun ma'an aw ma yahul mahallahu walismi masdarin amal. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ada syaratnya, ya, syarat bagi masdar untuk beramal, yaitu in kana fi'lun ma'an aw ma yahullu mahallahu. Jadi syaratnya bagi sebuah masdar dapat beramal itu jika fi'il bersama dengan an atau bersama dengan ma, ya, keduanya baik an maupun ma ini adalah masdariyah, itu yahullu mahallahu, yaitu memungkinkan untuk menggantikan kedudukannya masdar. Artinya dalam jumlah tersebut, masdar tersebut dapat digantikan oleh fi'il, ya, bersama dengan an masdariyah atau ma masdariyah. Kemudian beliau melanjutkan walismi masdarin amal. Dan selain masdar, itu isim masdar juga dapat beramal seperti amalan fi'il. Nanti akan dijelaskan apa perbedaan antara masdar dengan isim masdar. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan kedua bait ini. Beliau mengatakan, fil lughatil arabiyyati asma'un ta'malu amala af'aliha. Di dalam bahasa Arab, terdapat isim-isim yang dapat beramal seperti amalan fi'ilnya. Bisyurutin, akan tetapi dengan syarat-syarat. Wa qad dzakara minha Ibnu Malikin al-masdar. Dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, ya, sungguh telah menyebutkan di antara isim-isim yang dapat beramal seperti amalan fi'il itu adalah yang pertama masdar, ya, yaitu masdar. Wasmal masdari, kemudian isim masdar. Wasmal fa'ili, kemudian isim fa'il. Wasiyaghul mubalaghati, kemudian sighah mubalaghah. Wasmal maf'uli, kemudian isim maf'ul. Wa hadhihi dzakaraha mutawaliyatan.
Yang telah disebutkan tadi yaitu masdar, isim masdar, kemudian isim fa'il, kemudian sighah mubalaghah, kemudian isim maf'ul. Nah, semua ini itu disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala secara berurutan. Ya, secara berurutan nanti akan disebutkan. Berarti babnya nanti berurutan. Thumma dzakara sifatal musyabbahata. Ya, kemudian setelah itu beliau menyebutkan isim yang dapat beramal seperti amalan fiilnya itu adalah sifah musyabbahah. Tsumma ismat tafdhili. Kemudian beliau menyebutkan isim tafdhil. Nah, kemudian wa ba'da abwabin muta'addidatin, ya kemudian setelah banyak bab yang berlalu setelah penyebutan-penyebutan isim-isim sebelumnya, ya isim-isim sebelumnya yang telah disebutkan, dzakara ismal fi'li. Ya, kemudian beliau menyebutkan isim fi'il. Ya, isim fi'il juga dapat beramal seperti amalan fi'ilnya. Kemudian beliau melanjutkan wa hadzal babu ma'qudun li'a'malil masdari. Ya, wa hadzal babu ma'qudun li'a'malil masdari wasmil masdari. Dan bab ini itu didatangkan untuk menjelaskan mengenai beramalnya masdar dan beramalnya isim masdar. Wa qad qaddama Ibnu Malikin i'malal masdari ala abniyatil masadiri. Ini keterangan yang penting. Ya, wa qad qaddama Ibnu Malikin i'malal masdari ala abniyatil masadiri. Dan sungguh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu mendahulukan untuk menjelaskan amalan-amalan masdar daripada susunan masdar itu sendiri. Ya, karena di sini kita lihat bahwa langsung pembahasannya itu mengenai penjelasan bahwa masdar itu dapat beramal. Padahal belum dijelaskan mengenai abniyatul masadir, ya susunan atau bagaimana masdar itu dibentuk. Mengapa? Li'annal i'mala amrun nahwiyun. Karena beramalnya masdar itu adalah pembahasan nahwu. Syadidus silati bil abwabis sabiqati, yang erat kaitannya dengan bab-bab sebelumnya. Karena kita lihat semua yang kita bahas sebelumnya itu semuanya pembahasan nahwu. Maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala walaupun membahas mengenai masdar, tapi didahulukan amalan dari masdar itu sendiri, karena itu merupakan pembahasan nahwu yang erat kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Kemudian wal abniyata bahthun sorfiyun. Sedangkan yang namanya susunan masdar, ya bagaimana masdar itu terbentuk, itu merupakan pembahasan sorof. Ya, jadi dalam Alfiyah itu memang nahwu disebutkan, dibahas terlebih dahulu, kemudian setelah itu ada pembahasan mengenai sorof. Nah, kemudian di sini dijelaskan wal aula taqdimu abniyatil masadiri alal i'mali. Nah, di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berpendapat bahwa yang lebih utama itu mendahulukan pembahasan susunan masdar dibanding dengan pembahasan beramalnya masdar. Jadi sebaiknya bagaimana masdar itu dibentuk dari sebuah kata itu lebih baik dibahas terlebih dahulu sebelum pembahasan mengenai beramalnya masdar tersebut. Mengapa? Ya, beliau kemudian mengutip kaidah yang sangat masyhur. Li'annal hukma 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Ya, li'annal hukma 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Karena hukum
akan segala sesuatu atau hukum akan sesuatu itu merupakan bagian dari ya gambarannya atau pemahaman hakikat terhadap benda tersebut. Artinya, hukum itu sangat dipengaruhi oleh gambaran ya perkara tersebut yang dipahami oleh seorang mufti, ya seorang yang menetapkan hukum. Kalau gambarannya semakin luas, ya maka hukumnya akan semakin akurat. Ya. Jadi ketika gambaran mengenai sesuatu tersebut itu dapat dipahami dengan baik oleh qadhi atau mufti, maka hukumnya nanti juga pasti akan lebih terperinci dan lebih baik. Nah, ini yang menjadi alasan Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala bahwa sebaiknya mendahulukan menjelaskan susunan masdar daripada amalan masdar itu sendiri. Maka beliau melanjutkan fala budda min taqdimil abniyati liyakunal hukmu ala syai'in mafhumin ma'lumin. Maka wajib untuk mendahulukan ya susunan atau bagaimana cara masdar itu terbentuk supaya hukum terhadap masdar tersebut itu merupakan hukum atas sesuatu yang dipahami dan juga diketahui. Jadi ketika kita ingin mengeluarkan hukum akan sesuatu, sebaiknya kita sudah mengenal benda tersebut, ya sudah memahami benda tersebut, supaya hukumnya itu menjadi hukum yang kuat. Maka di sini beliau mendahulukan dengan ta'riful masdari, ya ta'riful masdari, yaitu definisi atau pengertian dari masdar. Wal masdaru, dan yang namanya masdar, huwa alismud dallu 'alal hadatsil mujarradi. Yaitu masdar itu adalah isim yang menunjukkan akan kejadian semata. Ya, murni hanya menunjukkan akan kejadian. Kemudian al-mustamili 'ala hurufi fi'lihi. Di mana isim tersebut itu mengandung akan huruf-huruf dari fi'ilnya. Jadi isim yang menunjukkan akan kejadian tersebut itu mengandung huruf-huruf yang dikandung oleh fi'ilnya. Au aktsara minha, atau mengandung huruf-huruf yang lebih banyak daripada huruf-huruf fi'ilnya. Nahwu contohnya, badlul mali fil khairi naf'un li sahibihi. Ya, mengorbankan harta di jalan kebaikan itu merupakan perkara yang bermanfaat bagi pelakunya. Maka di sini fa badlu masdaru badala yabdhulu. Maka di situ ada badlul mali, ya badlun di situ itu adalah masdar. Maka badlun itu adalah masdar dari fi'il badala yabdhulu. Ya mengorbankan atau mengerahkan. Kemudian masdarnya apa? Badlan. Ya badlan. Wa huwa yadullu ala hudutsil badli min ghairi zamanin. Maka badlun itu menunjukkan akan kejadian pengorbanan. Ya, pengorbanan atau pengerahan tanpa terikat waktu. Jadi hanya kejadian saja tanpa terikat waktu. Wa qad ishtamala ala jami'i hurufil fi'li badala. Dan badlun itu sungguh mengandung seluruh huruf yang terkandung pada fi'il badala. Ya, maka di sini kita lihat ada ba, ada dzal, ada lam. Sama antara badala dengan badlun. Wa fi nahwi, dan pada contoh ikramud dhaifi min adabil islami. Memuliakan tamu itu merupakan ya salah satu adab-adab Islam. Ishtamalal masdaru ala hurufi fi'lihi akroma. Maka ikramun di situ itu mengandung, ya masdarnya itu ikramun. Ikramun di situ mengandung huruf-huruf yang dikandung oleh fi'ilnya, yaitu akroma. Akroma di situ ada hamzah,
ada kaf, ada ro, ada mim. Kemudian wa ziyadatil alifi qabla akhirih. Nah, ditambah hurufnya, yaitu ditambah huruf alif sebelum huruf yang paling akhir. Kan akroma itu 4 huruf, hamzah, kaf, ro, dan mim. Nah, di sini masdarnya apa? Ikroman atau ikromun. Nah, ikromun. Nah, ikromun itu ada berapa huruf? Ada 5. Hamzah, kaf, ro, ada alif di situ. Ya, kemudian baru mim. Maka itu tadi yang dinamakan dengan masdar. Masdar itu isim yang menunjukkan akan kejadian semata, yang mengandung huruf-huruf fi'ilnya, atau mengandung huruf yang lebih banyak daripada fi'ilnya. Kemudian beliau melanjutkan, al-farqu bainal masdari wasmil masdari. Yaitu perbedaan antara masdar dengan isim masdar. Nah, maka tadi disebutkan, isim yang dapat beramal seperti amalan fi'il, itu ada masdar dan isim masdar. Nah, apa perbedaan antara masdar dengan isim masdar? Nah, di sini beliau menjelaskan. Wasmul masdari yakhtalifu anil masdari. Dan yang namanya isim masdar itu berbeda dengan masdar. Wa in kana yattafiqani fit dalalati 'alal hadathi. Walaupun keduanya, yaitu isim masdar dan masdar, itu sama-sama menunjukkan mengenai kejadian. Jadi dari sisi itu sama. Nah, apa yang membedakan? Lakinnal masdara la tanqusu hurufahu an huruf, atau lakinnal masdara la tanqusu hurufuhu an hurufi fi'lihi. Akan tetapi masdar tadi, itu hurufnya, itu tidak berkurang dari huruf-huruf fi'ilnya. Tadi kan masdar dikatakan, huruf penyusunnya itu kalau tidak seluruh huruf dari fi'ilnya, itu bahkan bisa ditambah. Ya. Jadi tidak berkurang hurufnya dari huruf-huruf fi'ilnya. Tetapi di sini apa? Wasmal masdari tanqusu hurufuhu an hurufi fi'lihi. Nah, yang namanya isim masdar itu berkurang hurufnya daripada huruf-huruf fi'ilnya. Artinya jumlah huruf yang ada pada isim masdar itu lebih sedikit daripada huruf fi'ilnya. Lafdhan wa taqdiran duna ta'widin. Nah, berkurangnya huruf tersebut itu bisa jadi secara lafadz dan juga bisa juga secara takdir. Duna ta'widin, tanpa adanya penggantian atau pertukaran huruf. Nah, apa contohnya? Nahwu ata'un. Ya, nahwu ata'un. Pemberian. Maka fa'innahu musawin lil masdari i'ta'in. Maka ata'un tersebut itu sebetulnya sama atau setara dengan masdar i'ta'un. I'ta'un itu kan masdar dari a'ta yu'ti. Ya, a'ta yu'ti itu masdarnya kalau mengikuti wazan itu i'ta'un. Nah, baik ata'un dan i'ta'un itu sama-sama atau sama setara fid-dalalati 'alal ma'na. Itu sama-sama menunjukkan akan makna. Lakinnahu khalafahu bi khuluwihi minal hamzati al-mawjudati fi fi'lihi a'ta. Akan tetapi ata'un tadi itu berbeda dengan i'ta'un walaupun maknanya sama. Nah, apa perbedaannya? Bi khuluwihi minal hamzatil mawjudati fi fi'lihi. Karena ata'un itu kehilangan hamzah yang terdapat pada fi'ilnya. Fi'ilnya apa? A'ta. Ya, a'ta. Jadi fi'ilnya a'ta, kemudian tiba-tiba ada isim yang menunjukkan makna masdar, tetapi dia berkurang satu huruf, yaitu hamzah. Nah, maka ata'un itu merupakan isim masdar dari a'ta.
Wa qauluna lafdhan wa taqdiran, dan kami tadi di dalam definisi mengatakan bahwa berkurangnya huruf tersebut itu bisa secara lafadz dan juga bisa secara takdir. Apa itu? Syartun fismil masdari. Itu merupakan syarat bagi isim masdar. Mengapa disyaratkan demikian? Li ikhraji ma khala min ba'di ma fi fi'lihi lafdhan wa lam yakhulla minha taqdiran. Ya, jadi ini mengenai definisi. Ya, li ikhraji ma khala min ba'di ma fi fi'lihi lafdhan wa la yakhulla minha taqdiran. Nah, mengapa itu disyaratkan dalam isim masdar? Untuk mengeluarkan ya dari definisi isim masdar apa-apa yang hilang dari sebagian kata atau sebagian huruf yang ada pada fiilnya secara lafadz. Ya. Jadi ada kata-kata yang dia itu merupakan kata benda dari suatu fiil. Akan tetapi ada huruf yang hilang dari fiilnya. Nah, itu maksud dari ma khala min ba'di ma fi fi'lihi lafdhan. Akan tetapi apa? Walaupun ada huruf yang hilang, walam yakhulla minha taqdiran. Akan tetapi huruf tersebut, maaf, bukan yakhulla, yakhlu berarti ya. Li ikhraji ma khala min ba'di ma fi fi'lihi lafdhan, walam yakhlu. Kan aslinya yakhlu, kemudian dikemasukan lam, berarti walam yakhlu minha taqdiran. Ya khala yakhlu. Nah, ada suatu kata yang dia berasal dari suatu fiil. Nah, kata tersebut atau isim tersebut itu hurufnya berkurang dari fiilnya secara lafadz. Akan tetapi secara takdir itu huruf tersebut tidak hilang. Ada kata yang seperti itu. Fahuwa masdarun. Maka yang seperti itu disebut dengan masdar. Ya. Contohnya apa? Nahwu qitalun. Ya, contohnya adalah qitalun. Qitalun itu adalah masdaru qatala yuqatilu. Qital itu adalah masdar dari fi'il qatala yuqatilu, yaitu berjuang atau menyerang seperti itu. Maka di situ masdarnya adalah qital. Wa qad khala minal alifil lati qablat ta'i fil fi'li. Maka perhatikan. Maka pada qital tersebut itu kita lihat hilang alif yang ada sebelum ta yang ada pada fi'il. Karena kan fi'ilnya qatala. Ya, qatala. Setelah qaf itu ada alif. Nah, ketika menjadi masdar itu menjadi qitalun. Ya, menjadi qitalun. Lakin khala minha lafdhan. Akan tetapi hilangnya alif tersebut itu adalah hilang secara lafadz. Walam yakhlu minha taqdiran. Dan huruf tersebut tidak hilang secara takdir. Nah, hilangnya secara lafadz saja, tidak secara takdir. Walidzalika nutiqa biha fi ba'dil mawadhi'i. Dan oleh karena itu, alif tersebut itu dapat disebutkan di sebagian kedudukan atau posisi. Contohnya apa? Nahwu qatala qitalan. Ya, qatala qitalan. Nah, dalam sebagian kondisi itu qitalun itu disebut sebagai qitalun. Ada ya sebelum tak di situ. Wa qadin qalabatil alifu ya'an. Dan sungguh alif yang ada pada qatala itu berubah menjadi ya pada masdarnya. Mengapa? Likasri ma qablaha. Karena huruf sebelumnya itu menjadi kasroh. Ya, qaf yang tadinya fathah pada fiilnya itu berubah menjadi kasroh pada masdarnya, menjadi qitalan. Wa qadin qalabatil alifu ya'an likasri ma qablaha. Ya, jadi alif berubah menjadi ya karena
huruf sebelumnya itu kasrah. Wa amma hadfuha fahuwa litakhfifi wa kathratil isti'mali. Dan mengapa asalnya qitalan itu kemudian menjadi qitalan, tidak ada yaknya, itu fahuwa litakhfifi, itu karena untuk mempermudah pengucapan, ya, supaya ringan bacaannya. Wa kathratil isti'mali, dan juga karena orang Arab itu banyak yang mengucapkannya demikian. Ya, penggunaan orang Arab itu biasanya qitalun, bukan qitalun. Wa qauluna duna ta'widin, dan perkataan kami ya tanpa penggantian atau pertukaran huruf, ihtirazun mimma fihi ta'widun. Itu untuk mengecualikan dari definisi isim masdar untuk suatu kata yang terdapat pertukaran huruf di situ. Kalau ada pertukaran huruf menjadi apa? Fahuwa masdarun. Maka itu menjadi masdar. Nahwu contohnya aidatun, ya, aidatun. Fa innahu masdaru wa'ada. Aidatun itu masdar dari kata wa'ada, yang berjanji. Maka pada aidatun kita lihat wa qad khala minal wawillati fi fi'lihi lafdhan wa taqdiran. Maka pada aidatun itu kita lihat hilang ya huruf wawu yang ada pada fi'ilnya, yaitu wa'ada. Dan hilangnya huruf tersebut itu secara lafadz dan juga secara takdir, betul-betul hilang. Betul-betul hilang. Lakin uwidha anha at-ta'u. Akan tetapi wawu tersebut itu digantikan oleh ta marbutoh yang ada di akhir menjadi aidatun. Ya, wawunya itu digantikan oleh ta marbutoh yang ada di akhir dari masdarnya. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, wal masdaru ya'malu 'amala fi'lihi alladhi ishtaqqa minhu. Dan masdar itu beramal seperti amalan fi'il yang masdar tersebut itu terbentuk dari fi'il tersebut. Ya, karena ini pembahasan mengenai derivasi atau turunan dari suatu kata, yaitu pembahasan shorof. Masdar itu memiliki fi'il dan fi'il itu memiliki masdar. Maka masdar itu dapat beramal seperti fi'ilnya yang dia itu terbentuk dari fi'ilnya, huruf-huruf fi'ilnya. Fayarfa'ul fa'ila, maka masdar itu dapat merofakkan fa'il. Wa yansibul maf'ula bihi. Dan juga masdar dapat menasabkan maf'ul bih biwasitatin, baik itu dengan perantaraan huruf jar, wa bi ghairiha, atau tanpa perantaraan. Ya, jadi bisa menasabkan maf'ul bih dengan perantaraan ataupun tanpa perantaraan. Faya'malu 'amala fi'lihi fi maudhi'aini. Maka masdar itu dapat beramal seperti amalan fi'ilnya pada dua kondisi, dua kedudukan. Maka kita masuk di sini ke mawadhi'u 'amalil masdari, yaitu keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi beramalnya masdar. Al-awwalu, keadaan yang pertama, itu adalah an yuhdhafal fi'lu wa yanuba anhul masdaru. Yaitu fi'il itu dihapus. Kemudian masdar menggantikan kedudukan fi'ilnya. Menggantikan dari sisi apa? Fi ta'diyati ma'nahu. Yaitu dalam menunaikan makna yang dikandung oleh fi'il tersebut. Wa fit ta'addi wal luzumi. Dan juga menggantikan kedudukan fi'il, baik kedudukan fi'il tersebut itu fi'il yang muta'addi, ya fi'il yang membutuhkan objek, yaitu fi'il transitif, atau al-luzum, ya fi'il yang intransitif, fi'il yang tidak memerlukan objek, atau tidak memerlukan maf'ul. Contohnya apa? Mithlu ikromanil miskina. Ikromanil miskina. Muliakanlah orang miskin.
Fa ikraman masdarun naibun an fi'lihi akrim. Maka ikraman itu merupakan masdar yang menggantikan akan fi'ilnya, yaitu fi'il akrim. Wa qad amila amalahu. Maka masdar tersebut itu beramal dengan amalan fi'ilnya. Atau bisa akrim atau fi'il asalnya madhi yaitu akroma. Ya, jadi mudahnya ikraman itu beramal seperti akroma atau akrim di situ. Fafihi dhamirun mustatirun wujuban. Maka pada ikraman itu terdapat dhamir yang mustatir, dhamir yang tersembunyi. Dan hukum istitarnya, hukum tersembunyinya itu wajib. Taqdiruhu anta, yang takdirnya adalah anta. Ya berarti muliakanlah wahai engkau orang miskin, ya atau wahai engkau muliakanlah orang miskin. Wa huwa fa'iluhu, dan dhamir mustatir yang takdirnya anta tersebut itu adalah fa'il dari ikraman. Wal miskina maf'ulun bihi mansubun lil masdari. Dan al-miskina setelah ikraman itu merupakan maf'ul bih dari masdar. Yang dia itu kedudukannya mansub. Wa qad madha bayanu dzalika fi babi al-maf'ulil mutlaqi. Di mana pembahasan ini, yaitu pembahasan mengenai masdar yang beramal ini, yang seperti ini, itu sudah berlalu penjelasannya pada pembahasan maf'ul mutlaq. Atsani, keadaan kedua di mana masdar itu dapat beramal, itu idza sahha an yahulla mahallahu an wal fi'lu. Yaitu ketika masdar tersebut itu memungkinkan digantikan kedudukannya oleh an masdariyah dan fi'il. Au ma wal fi'lu. Atau memungkinkan jika masdar tersebut digantikan kedudukannya oleh ma masdariyah dan fi'il. Nahwu contohnya, yasurruni ada ukal wajiba. Yasurruni ada ukal wajiba. Ya, bahwa engkau menunaikan tugasmu, itu membuat saya bergembira. Ya, atau membuat saya bergembira bahwa engkau telah melaksanakan tugas. Fa'ada'u fa'ilu yasurru. Maka lafadz ada'u itu kedudukannya adalah fa'il bagi fi'il yasurru. Wa huwa masdaru amila amala fi'lihi. Dan ada'u itu adalah masdar yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Wa qad udhifa ila fa'ilihi. Dan lafadz ada'u itu diidhofahkan, disandarkan kepada fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Wa huwal kafu, yaitu dhamir kaf yang ada pada ada'uka. Wa nasobal maf'ula bihi. Dan masdar ada'u itu menasabkan maf'ul bih. Apa itu maf'ul bihnya? Wa huwa kalimatu al-wajibah, yaitu lafadz al-wajibah. Wa yumkinu an yahulla mahallahu an wal fi'lu aw ma wal fi'lu. Dan memungkinkan masdar tersebut digantikan kedudukannya oleh an masdariyah dan fi'il, atau digantikan kedudukannya oleh ma masdariyah dan fi'il. Fataqulu, maka engkau katakan, yasurruni an tu'addiyal wajiba. Yasurruni an tu'addiyal wajiba. Membuat saya gembira ya bahwa engkau menunaikan tugasmu. Nah, ini kapan kalau an dan an masdariyah dan fi'il itu in aradta zamanal madhiya, jika engkau menghendaki itu terjadi pada waktu yang lampau, awil mustaqbala, atau zaman yang akan datang. Maka menggunakan an masdariyah dan fi'il. Au yasurruni ma tu'addil wajiba. Atau engkau dapat menggunakan ma masdariyah
yasurruni ma tu'addil wajiba, ya bahwa engkau menunaikan tugas itu membuat saya bergembira, in urida al-halu. Jika yang diinginkan itu adalah makna hal, makna saat ini. Kemudian di sini ada catatan kaki, ma dzukira fi amalil masdari huwa syartun wujudiyun. Apa yang disebutkan di sini mengenai amalannya masdar itu adalah syarat yang wujudi. Nah, syarat wujudi itu adalah syarat yang harus ada. Artinya, yang disyaratkan tersebut harus ada pada suatu keadaan supaya masdar tersebut dapat beramal. Nah, di sini wahunaka syurutun adamiyatun. Nah, di sini ada syarat-syarat yang lain, namun syaratnya itu syarat adamiyah, syarat ketiadaan. Maksudnya apa? Berarti yang disebutkan nanti itu harus tidak ada pada kondisi, ya pada suatu kondisi atau pada masdar, supaya masdar tersebut beramal. Atau dengan kata lain, kalau syarat-syarat adami ini itu terdapat pada masdar, maka masdar tersebut tidak dapat beramal. Ya, kira-kira seperti itu. Apa saja syarat-syarat adamiyah tersebut, syarat-syarat yang tidak boleh ada tersebut? Wahia, yaitu al-awwalu, syarat yang pertama, alla yakuna musaghharan. Ya, bahwa masdar tersebut itu tidak boleh dalam keadaan musaghhar, tidak boleh ditasghir. Ya, tidak boleh mengikuti wazan misalnya fu'ailun. Ya, fu'ailun itu tidak boleh. Maka fala yajuzu, maka tidak boleh dikatakan ukailukat ta'ama bisur'atin mudirrun. Ya, ukailukat ta'ama bisur'atin mudirrun. Ya, engkau makan makanan dengan tergesa-gesa dengan cepat, itu dapat membahayakan. Maka tidak boleh di sini. Kenapa? Turidu yang kau maksudkan itu adalah aklukat ta'ama. Ya, engkau makan makanan. Aklun itu masdar. Tetapi untuk dapat beramal, dia tidak boleh dalam keadaan musaghhar, tidak boleh ditasghir menjadi ukailun, tidak boleh. Ya, mengikuti wazan fu'ailun. Maka di sini tidak boleh dalam keadaan tasghir. Nah, ini yang dimaksud dengan syarat adami. Ya, syarat adami. Artinya syarat ini tidak boleh ditemui pada masdar supaya masdar tersebut dapat beramal. Kalau ditemui, maka masdar tersebut tidak dapat beramal. Ats-tsani, syarat adami yang kedua, alla yakuna dhamiron. Maka masdar tersebut itu tidak boleh berupa dhamir. Nah, apa maksudnya tidak boleh berupa dhamir di sini? Itu ada pada contoh. Fala yajuzu, maka tidak boleh dikatakan ikrami as-sadiqa matlubun wa huwa jaron asyaddu. Nah, ini maksudnya. Ikrami as-sadiqa matlubun wa huwa jaron asyaddu. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Karena apa? Turidu yang kau inginkan wa ikrami jaron asyaddu. Ikrami as-sadiqa matlubun wa ikrami jaron asyaddu. Saya memuliakan sahabat itu merupakan perkara yang dituntut, ya, perkara yang diinginkan, ya, perkara yang baik. Dan saya memuliakan tetangga itu lebih baik lagi. Ya, lebih baik, artinya lebih baik memuliakan tetangga daripada memuliakan sahabat, walaupun memuliakan sahabat itu juga perkara yang diinginkan. Nah, di sini tiba-tiba ikrami itu digantikan oleh huwa. Ya, huwa di sini dianggap menggantikan ikrami, maka ini tidak boleh. Ya, alla yakuna dhamiran. Masdarnya tidak boleh berubah atau digantikan oleh dhamir. Ats-tsalitsu, kemudian syarat yang ketiga, syarat adami yang ketiga, itu adalah alla yakuna mahdudan. Nah, maka supaya atau syarat adami yang ketiga itu masdarnya itu tidak boleh mahdud.
tidak boleh terbatas atau tertentu dalam bentuk bilangan. Ya. Apa contohnya? Ai makhtuman bitta iddallati alal marratil wahidati. Jadi yang dimaksud makhtum di sini adalah, yang dimaksud mahdud di sini adalah makhtuman bitta iddallati alal marratil wahidati. Yaitu diakhiri dengan ta. Ya, kita tahu masdar itu bisa diakhiri dengan ta, yang itu menunjukkan akan pertama kali. Ya, atau satu kali, seperti itu. Yang satu kali, sekali, pertama kali, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Artinya, ketika masdar seperti itu, maka tidak boleh beramal. Fala yasihhu, ya, maka tidak boleh dikatakan sa'ani dorbatuka aliyan. Sa'ani dorbatuka aliyan. Ini membuat saya sedih. Ya, satu pukulanmu ke Ali. Ya, dorbun kemudian menjadi dorbatun. Dorbatun itu kan artinya sekali pukulan. Itu tidak boleh. Fa in kanat ta'u min sighatil kalimati, akan tetapi kalau tak yang ada di akhir masdar itu merupakan bentuk dari kata tersebut. Karena tak yang ada di akhir kata itu belum tentu menunjukkan masdar marroh. Ya, masdar yang menunjukkan satu kali, belum tentu. Bisa jadi memang susunan kata tersebut itu ada tak di akhirnya. Walaisat lil wahdati, dan juga itu tidak menunjukkan akan satu kali, amila, maka masdar tersebut masih dapat beramal. Ya, jadi walaupun diakhiri dengan ta, tetapi dia tidak menunjukkan akan satu kali, dan juga itu merupakan bagian dari kata, maka masih dapat beramal. Nahwu contohnya, ighatsatukal malhufa dalilu muru'atika. Ighatsatukal malhufa dalilu muru'atika. Engkau menolong orang yang sedih, itu merupakan tanda keluhuran budimu. Maka ighatsatu di situ, itu tak di situ bukan tak yang menunjukkan satu kali. Tapi memang susunan dari aghatsa yughitsu, itu masdarnya ighatsatan, ada tak di akhirnya. Nah, itu maksudnya. Kemudian ar-rabi'u, syarat adami yang keempat, alla yakunal masdaru muttaba'an bitabi'in. Alla yakunal masdaru muttaba'an bitabi'in. Bahwa masdar tersebut itu tidak boleh diikuti oleh tabi'. Kan na'ti wa ghairihi. Tabi' seperti na'at dan juga selain na'at. Qabla tamami amalihi, sebelum sempurna beramalnya. Fala yajuzu, maka tidak boleh dikatakan a'jabani ikramukat thayyibu zaidan. A'jabani ikramukat thayyibu zaidan. Membuatku takjub, ya, pemuliaanmu yang baik kepada Zaid. Dan ini tidak boleh. Ikramun di sini tidak boleh beramal. Mengapa? Karena diikuti oleh na'at setelahnya, yaitu at-thayyibu. Ya, ini contoh-contoh dari syarat adami. Al-khamisu, kemudian syarat adami yang kelima, alla yakuna mahdhufan. Ya, masdar tersebut tidak boleh dihapus, ya, kalau ingin beramal. Mengapa? Li'annahu idza hudhifa lam tujad huruful fi'li. Ya, li'annahu idza hudhifa lam tujad huruful fi'li. Karena kalau huruf-huruf dari masdar tersebut, atau karena kalau masdar tersebut dihapus, maka huruf-huruf fi'il menjadi hilang, yang menjadi tidak ada pada jumlah tersebut, karena dihapus. Alladhi huwa mahmulun alaihi. Padahal huruf-huruf fi'il tersebutlah yang mengandung makna yang ditunaikan oleh fi'il. Maka kalau masdar dihapus, huruf-huruf fi'ilnya hilang, maka makna yang dikandung juga hilang. Kemudian as-sadisu, syarat adami yang keenam,
alla yakuna mafsulan min ma'mulihi bifasilin laisa ma'mulan li hadzal masdari. Tidak boleh ada perantaraan antara masdar dengan ma'mulnya. Dengan perantaraan yang bukan merupakan ma'mul dari masdar tersebut. Ya, artinya antara masdar dengan ma'mulnya yang dikenai amalan tersebut, itu tidak boleh ada perantaraan. Di mana perantaraan tersebut bukan merupakan ma'mul dari masdar tersebut. Nahwu contohnya, inni aqwa ala ilqa'in fil hafli ya. Inni aqwa ala ilqa'in fil hafli kalimatan nafi'atan. Tidak boleh. Ya. Sesungguhnya saya mampu untuk menyampaikan, ilqa'in menyampaikan, fil hafli pada pertemuan. Menyampaikan apa? Kalimatan nafi'atan. Ya, sebuah ucapan yang bermanfaat. Yang tidak boleh. Karena apa? Antara ilqa'in dan kalimatan nafi'atan itu ada perantaraan fil hafli. Dan fil hafli itu bukan ma'mul dari ilqa'in. Wal aslu dan asal katanya, inni aqwa ala ilqa'i kalimatin, ilqa'in aja ya. Inni aqwa ala ilqa'in kalimatan nafi'atan fil hafli. Ya, sesungguhnya saya mampu untuk menyampaikan perkataan yang bermanfaat pada pertemuan tersebut. Nah, tidak boleh fil haflinya digeser antara masdar dengan maf'ulnya. As-sabi'u, syarat yang ketujuh, syarat adami yang ketujuh dari masdar supaya dapat beramal itu adalah alla yata'akhkhara an ma'mulihi. Bahwa masdar tersebut tidak boleh diakhirkan dari ma'mulnya. Ya, berarti harus masdar dulu baru ma'mulnya. Tidak boleh ma'mul dulu baru masdarnya. Fala yajuzu, maka tidak boleh dikatakan sa'ani zaidan dorbuka. Ya, sa'ani zaidan dorbuka. Tidak boleh. Harusnya sa'ani dorbuka zaidan. Membuatku sedih, pukulanmu kepada Zaid. Nah, tidak boleh masdarnya dorbuka itu diakhirkan dari ma'mulnya yaitu zaidan. Illa, kecuali in kanal ma'mulu dzorfan. Ya, kecuali ma'mulnya itu berupa dzorof. Au jarron wa majruron. Atau berupa jar majrur. Fayajuzu ta'akhuruhu anhu. Kalau ma'mulnya dzorof atau jar majrur, maka boleh masdar itu diakhirkan dari ma'mulnya. Mengapa? Liwurudihi fil Qur'ani. Karena yang seperti itu terdapat dalam Al-Qur'an. Kemudian wali annahu yatawassa'u fihima. Ya, sebagaimana yang sebelumnya. Dan hukum-hukum itu dilonggarkan bagi dzaraf dan jar majrur. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat ke-102. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma balagha ma'ahus sa'i. Ya, falamma balagha ma'ahus sa'ya. Yaitu maka tatkala anak itu ya sampai pada umur untuk sanggup berusaha. Ya, berusaha. Nah, maka di sini perhatikan ada masdar as-sa'ya. Ya, masdar as-sa'ya. Nah, as-sa'ya di situ itu beramal kepada dzaraf ma'ahu, ya ma'ahu. Akan tetapi di sini as-sa'ya itu diakhirkan dari ma'ahu. Ya, boleh diakhirkan. Karena apa? Ma'mulnya yaitu ma'ahu itu berupa dzaraf. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-108. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yabghuna anha khiwala. La yabghuna anha khiwala. Mereka tidak ingin berpindah
dalamnya. Ya, maka di sini sama. Khiwalan itu masdar yang beramal kepada anha jar majrur. Akan tetapi khiwalan dapat diakhirkan karena makmulnya berupa jar majrur anha. Wal aslu, maka asal dari ayat tersebut balaghas sa'ya ma'ahu. Ya, balaghas sa'ya ma'ahu. Tetapi as-sa'ya dapat diakhirkan. Atau asalnya khiwalan anha. Nah, kemudian khiwalan dapat diakhirkan dari anha. Wala da'iya littakallufi fit ta'wili min ghairi da'in. Dan tidak perlu bagi kita untuk bertakalluf, terlalu memberatkan diri untuk mentakwil. Ya, mentakwil i'rab dari ayat ini. Min ghairi da'in, tanpa adanya kebutuhan atau keperluan di situ. Wala siyama fil Qur'ani, terlebih lagi ini merupakan ayat Al-Qur'an. Maka kita ke atas lagi. Wa hadzal masdarul 'amilu yanqasimu thalathata aqsamin. Dan masdar-masdar yang beramal ini itu dapat dibagi menjadi 3 macam. Kemudian beliau menyebutkan aqsamul masdaril 'amili, macam-macam dari masdar yang beramal. Al-awwalu, macam yang pertama, al-masdarul mudhafu, yaitu masdar yang kedudukannya sebagai mudhaf. Wa i'maluhu aktsaru min i'malil qismainil akharaini. Ya. Wa i'maluhu aktsaru min i'malil qismainil akharaini. Dan beramalnya masdar yang kedudukannya mudhaf ini itu lebih banyak ditemui daripada beramalnya 2 jenis masdar yang lain yang akan disebutkan nanti. Wa taqaddama mithaluhu, dan telah datang contoh-contohnya sebelum ini. Ya, contoh-contohnya telah datang. Jadi paling banyak masdar itu beramal dalam keadaan mudhaf, ya, dalam keadaan mudhaf. Atsani, kemudian jenis masdar yang kedua, al-masdarul munawwanu, yaitu masdar yang datang dalam keadaan tanwin, bertanwin. Wa i'maluhu aqrabu ilal qiyasi min i'malil mudhafi. Nah, dan beramalnya masdar yang bertanwin ini itu lebih dekat kepada qiyas kepada beramalnya masdar yang berupa mudhaf. Ya. Jadi beramalnya masdar dalam keadaan tanwin itu lebih dekatnya kepada qiyas, ya, daripada beramalnya masdar yang datang dalam keadaan mudhaf. Mengapa? Li'annahu yushabbihul fi'la fit tankiri. Karena isim yang atau masdar yang bertanwin itu dekat dengan fi'il, dapat diserupakan dengan fi'il. Mengapa fit tankiri? Karena sama-sama nakiroh. Ya. Jadi dapat diserupakannya masdar yang bertanwin dengan fi'il karena sama-sama tankir, sama-sama nakiroh. Wa huwa yalil mudhafa fil kathrati. Dan masdar yang munawwan ini, yang tanwin ini, itu dari sisi banyaknya penggunaan, itu datang setelah masdar yang mudhaf. Berarti paling banyak ditemui itu masdar yang mudhaf, setelah itu masdar yang munawwan ini. Nahwu, contohnya, wajibun alaina tasji'un kulla mujtahidin. Ya. Jadi di sini dalam bentuk tanwin, tasji'un. Wajibun alaina tasji'un kulla mujtahidin. Wajib bagi kita untuk memotivasi, memberikan semangat kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh. Maka tasji'un di sini itu adalah masdar, ya, dari syajja'a yusyajji'u, datang dalam bentuk tanwin. Kemudian dia dapat menasabkan maf'ul bih, yaitu kulla mujtahidin. Takdiruhu, maka takdir dari jumlah ini, wajibun alaina an nusyajji'a
kulla mujtahidin. Ya, wajibun alaina an nusyajji'a kulla mujtahidin. Wajib bagi kita untuk memberikan motivasi atau menyemangati setiap orang yang bersungguh-sungguh. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Balad ayat ke-14 dan 15. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman. Ya, atau melepaskan budak dari it'amun fi yaumin dzi masghabah. Ya, atau memberikan makan pada hari masghabah, yaitu hari yang penuh kelaparan atau hari kelaparan. Yatiman, kepada anak yatim. Kepada anak yatim. Ya, maka au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman, atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim. Di sini syahidnya fa it'amun ma'tufun ala ma qablahu. Maka lafadz it'amun pada ayat ini itu adalah diatofkan kepada ayat yang sebelumnya, yaitu wa huwa fakku raqabah. Ya, fakku raqabah. Wa huwa masdarun munawwanun, dan lafadz it'amun ini itu adalah masdar yang bertanwin. Nasobal maf'ula bihi, yang dia itu menasabkan maf'ul bih. Apa maf'ul bihnya? Wa huwa qauluhu yatiman, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ke-15, yaitu yatiman. Wa taqdiru, dan takdir dari ayat ini au an yuta'ima yatiman, atau ya memberikan makan kepada anak yatim. Kemudian tadi sudah dua jenis masdar yang beramal. Ats-tsalitsu, jenis atau macam yang ketiga, yaitu al-mu'arrafu bi al, yaitu masdar yang ma'rifah karena kemasukan al. Wa i'maluhu syadzun, dan beramalnya masdar yang seperti ini, yaitu masdar yang kemasukan al, itu syadz. Dia itu ya dianggap tidak wajar, ya, atau menyelisihi kaidah yang umum. Mengapa? Li bu'dihi an musyabahatil fi'li. Karena masdar yang kemasukan al itu jauh dari kemiripan dengan fi'il. Artinya bisa dianggap tidak mirip dengan fi'il. Mengapa? Biqtiranihi bi'al. Karena masdar tersebut itu bersambung dengan al. Wa huwa aqallu min sabiqaihi isti'malan wa balaghatan. Dan masdar yang kemasukan al ini itu paling sedikit penggunaannya dibandingkan dua pendahulunya, yaitu masdar yang berupa mudhaf dan juga masdar yang tanwin. Ini paling sedikit. Wa balaghatan, dan juga secara balaghah, ya secara rasa bahasa, itu juga paling sedikit dampaknya atau pengaruhnya kepada penggunaan bahasa. Nahwu, contohnya, al-mujiddu sari'ul injazi a'malahu. Al-mujiddu sari'ul injazi a'malahu. Orang yang bersungguh-sungguh itu bergegas untuk menyempurnakan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, di sini berarti al-injazi itu adalah masdar dari anjaza yunjizu. Dan masdarnya di sini kemasukan al. Binasbi a'malahu, dengan menasabkan lafadz a'malahu ala annahu maf'ulun lil masdari. Dan a'malahu itu mansub karena dia maf'ul bagi masdar. Al-muhalla bi'al, yang dimana masdar tersebut itu dihiasi atau kemasukan al, yaitu lafadz al-injazi. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah, wa minhu qaulus syairi,
Dan di antara contohnya adalah ucapan seorang penyair. Seorang penyair mengatakan, Dha'ifun nikayati a'da'ahu yakhalul firara yurakhil ajal. Yaitu lemah dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Ya, dia lemah dalam mengalahkan musuh-musuhnya dan dia menyangka dapat menyelamatkan diri dan mengakhirkan ajal. Atau kita lihat catatan kaki terkait syair ini. An-nikayatu yang dimaksud dengan an-nikayah, masdaru nakaitul aduwa. Masdar dari nakaitul aduwa. Saya telah mengalahkan musuh. Ai maksudnya, athartu fihi waniltu minhu. Ya, saya telah menyerangnya dan menguasainya. Yakholu, dan tadi ada yakholu, maksudnya adalah yadhunnu. Dia menyangka. Yurakhi artinya yuakhiru, itu mengakhirkan. Tadi ada mengakhirkan ajal. I'rabuhu, i'rab dari syair ini, dha'ifu khobarun li mubtada'in mahdhufin. Dha'if itu adalah khobar bagi mubtada' yang dihapus, ai huwa dha'ifun. Ya, dia itu lemah. Kemudian tadi ada al-firara maf'ulun awwalun. Itu lafadz tersebut menjadi maf'ul yang pertama untuk fi'il li yakholu, untuk fi'il yakholu. Li'annaha tansibu maf'ulaini. Karena itu karena fi'il yakholu itu menasabkan dua maf'ul. Wa jumlatu yurakhil ajala, dan jumlah yurakhi al-ajala huwal maf'ulul tsani. Itu adalah maf'ul yang kedua. Ya, berarti dia orang yang lemah dalam mengalahkan musuh, dia menyangka dapat melarikan diri dan juga menyangka dapat mengakhirkan ajal. Nah, syahidnya apa? Fal masdarul muhalla bi'al, maka masdar yang dihiasi atau bersambung dengan al, wa huwa qauluhu an-nikayati, yaitu ucapan seorang penyair an-nikayati. Nasobal maf'ula bihi, itu dapat menasabkan maf'ul bih. Wa huwa qauluhu, yaitu ucapannya a'da'ahu, yaitu a'da'ahu, musuh-musuhnya. Kama yansibuhul fi'lu, sebagaimana a'da'ahu itu dapat dinasabkan oleh fi'il. Wa kama ya'malul masdaru fa innasmal masdari ya'malu. Dan sebagaimana masdar itu dapat beramal, maka isim masdar itu juga dapat beramal, aidon, ya dapat beramal juga. Bisyartil madhkuri, dengan syarat yang disebutkan tadi. Artinya, syarat yang berlaku bagi masdar itu juga berlaku bagi isim masdar. Wa huwa, yaitu, an yahulla mahallahu an wal fi'lu au ma wal fi'lu. Itu syaratnya sama, yaitu isim masdar itu dapat digantikan kedudukannya oleh an masdariyah dan fi'il, atau ma masdariyah dan fi'il. Wa i'maluhu, dan beramalnya isim masdar, ma'a qiyasiyatihi, ya, walaupun itu dapat dikiaskan, ya, dapat dikiaskan artinya dapat digunakan terus-menerus dalam jumlah dalam bahasa Arab. Qalilun, ya, tapi penggunaannya itu sedikit. Artinya jarang ditemui isim masdar yang beramal dibandingkan masdar. Wa minhu qaulus syairi, dan di antara contoh isim masdar yang beramal itu adalah ucapan seorang penyair. Di mana seorang penyair mengatakan, idza sahha aunul khaliqil mar'a lam yajid asiron minal amali illa muyassara. Ya, tatkala nyata pertolongan dari Sang Pencipta kepada seseorang, maka tidak akan ada kesulitan atau hal yang berat dari angan-angan, ya, kecuali akan dimudahkan. Kita lihat catatan kaki. Aunu, maka lafadz aunu di situ adalah ismu masdarin. Itu adalah isim masdar. Fi'luhu, fi'ilnya adalah a'ana. Ya, a'ana. A'ana yu'inu, itu wa masdaruhu i'anatan. Ya, masdar dari
A'ana yu'inu, menolong, itu adalah i'anatan. A'ana yu'inu i'anatan. Tetapi isim masdarnya adalah aunun, ya aunun, karena ada huruf yang berkurang. I'rabuhu, i'rab dari syair tadi, idza dzarfun. Lafadz idza adalah dzarfun lima yustaqbalu minaz zamani, yang menunjukkan waktu yang akan datang. Tadammana makna syarti, dan idza itu mengandung makna syarat. Sahha itu fi'lun madin. Sahha adalah fi'il madhi. Aunul khaliqi fa'ilun. Lafadz aunu pada aunul khaliqi adalah fa'il. Wa huwa min idhafatismil masdari ila fa'ilihi. Dan lafadz aunul masdari itu adalah termasuk dalam bab mengidhofahkan isim masdar kepada fa'ilnya. Berarti lafadz al-khaliqi adalah fa'ilnya. Al-mar'a, lafadz al-mar'a, maf'ulun bihi lismil masdari. Itu adalah maf'ul bih bagi isim masdar aunu. Wal jumlatu fi mahalli jarrin bi idhafati idza laha. Dan jumlah tadi aunul khaliqil mar'a itu menempati kedudukan majrur karena dia diidhafahkan ke idza, ya, karena idza itu dzaraf. Asiron maf'ulun awwalun li yajid. Lafadz asiron adalah maf'ul yang pertama dari yajid atau lam yajid. Muyassaron maf'ulun tsanin. Lafadz muyassaron adalah maf'ul yang kedua. Wal jumlatu la mahalla laha minal i'rabi jawabus syarti. Dan jumlah tadi itu tidak menempati kedudukan dalam i'rab, tetapi dia sebagai jawab syarat. Ya, kita kembali ke atas. Maka di sini kita melihat bahwa isim masdar yaitu aunu itu dapat beramal. Ya, dijelaskan dalam penjelasan tadi. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala bi fi'lihil masdar alhiq fil amal ila akhirih. Ai maksudnya alhiqil masdar bi fi'lihi fil amali. Yaitu ikutkanlah masdar kepada fi'ilnya dalam beramal. Artinya sebagaimana fi'il dapat beramal, maka masdar itu diikutkan juga supaya dapat beramal. Sawa'an kana mudhafan, ya sama saja apakah masdarnya dalam keadaan mudhaf, au mujarradan, atau dalam keadaan kosong sendiri. Wa huwal munawwanu, yang dimaksud dengan mujarrad di sini adalah sendiri dan tanwin. Au muqtarinan bi'al, atau masdar tersebut bersambung dengan al. Tsumma bayyana anna syarta amalihi an yumkina ihlalul fi'li ma'an au ma al-masdariyataini mahallahu. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa syarat bagi masdar untuk dapat beramal itu memungkinkan fi'il bersamaan atau fi'il bersama ma, di mana an dan ma itu sama-sama masdariyah, itu dapat menempati kedudukan dari masdar tersebut. Tsumma dzakara annasmal masdari ya'malu aidon. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan bahwa isim masdar itu juga dapat beramal. Wa dhahiru kalamihi anna kullasmi masdarin ya'malu. Dan yang dapat dipahami dari dhahir yang tampak dari ucapan Ibnu Malik itu bahwa setiap isim masdar itu dapat beramal. Wa laisa kadzalika, padahal tidak demikian. Ya, tidak semua isim masdar itu dapat beramal. Bal minhu ma la ya'malu ittifaqan. Bahkan di antara isim masdar, itu ada yang tidak bisa beramal. Dan itu sesuai kesepakatan seluruh ulama nahwu. Ya, seluruh ulama nahwu sepakat bahwa ada isim-isim masdar yang tidak dapat beramal. Contohnya apa? Kal a'lami. Contohnya jika isim masdar tersebut itu menjadi alam. Ya, menjadi alam, nama. Nahwu contohnya yasaru atau yasaro.
Itu mamnu minas sarf ya. Yasaru itu adalah alaman lil yusri. Itu adalah isim masdar yang biasa digunakan untuk istilah atau nama bagi kemudahan. Kemudian wa fajari atau fajari. Fajari itu mabni dengan kasroh. Itu apa? Alaman lil fujuri. Itu istilah atau nama yang digunakan untuk ya fujur, kemaksiatan. Ya, maka baik yasaru dan fajari itu tidak dapat beramal dan seluruh ulama nahwu sepakat akan hal tersebut. Wa minhu ma ya'malu ittifaqan, dan di antara isim masdar itu ada yang dapat beramal dan seluruh ulama nahwu sepakat akan hal tersebut. Apa itu? Wa huwa ma idza kana mabdu'an bimi min zaidatin, yaitu isim masdar yang dimulai dengan mim tambahan li ghairil mufa'alati dan tidak membawa makna mufa'alah atau saling. Contohnya apa? Nahwu inna ma'rifatakan nahwa ta'simuka minal lahni. Inna ma'rifatakan nahwa ta'simuka minal lahni. Ya, sesungguhnya pengetahuanmu akan nahwu itu dapat menyelamatkanmu, dapat mencegahmu dari kesalahan berbahasa. Maka kata ma'rifatun di sini itu adalah isim masdar yang dia itu didahului oleh mim, ya, mim tambahan. Dan itu adalah isim masdar, ya, isim masdar. Maka di sini seluruh ulama nahwu sepakat bahwa ma'rifatu di sini itu dapat beramal. Wa minhu ma fi amalihi khilafun, dan di antara isim masdar itu ada yang diperselisihkan pendapatnya oleh para ulama, apakah itu dapat beramal atau tidak. Ya, ada ulama yang mengatakan bisa, ada yang tidak. Apa itu? Wa huwal ma'khudhu min hadatsin li ghairihi, yaitu suatu kata yang diambil dari suatu kejadian bagi untuk makna yang lain. Ya, untuk makna yang lain. Contohnya apa? Kal atoi. Ya, contohnya adalah lafadz atoun. Ya, atoun. Atoun itu adalah isim masdar. Dan atoun di sini itu sebetulnya yuradu bihi asyai'ul mu'ta. Ya, ini membawa makna maf'ul, ya, dari a'ta yu'ti itu memberikan. Nah, ini al-mu'ta, sesuatu yang diberikan, pemberian. Itu adalah atoun. Ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah dapat beramal atau tidak. Kemudian beliau melanjutkan, idza udhifal masdaru ila fa'ilihi aw maf'ulihi wa utbi'a bitabi'in. Jika masdar itu diidhofahkan kepada fa'ilnya atau kepada maf'ulnya, kemudian keduanya diikuti oleh tabi'. Kemudian beliau menyebutkan atau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, dalam bait yang ke-426 dan bait yang ke-427. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala berkata, wa ba'da jarrihil ladzi udhifalah kammil binasbin aw biraf'in amalah wa jurra ma yatba'u ma jurra wa man ra'a fil itba'il mahalla fa hasan. Ya, maka Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ba'da jarrihil ladzi udhifalah, dan setelah masdar itu menjadi mudhof atau mudahnya, dan setelah masdar itu diidhofahkan kepada suatu lafadz, ya, yang lafadznya itu menjadi majrur, itu bisa jadi lafadz yang majrur itu kedudukannya menjadi fa'il atau maf'ul. Maka apa? Kamil binasbin au biraf'in amalah. Maka sempurnakanlah. Ya, sempurnakanlah susunan tersebut dengan nasab jika misalnya masih memerlukan maf'ul bih, au biraf'in jika dia masih memerlukan fa'il. Ya, tergantung keperluannya. Jadi sempurnakanlah amalannya.
Kemudian beliau melanjutkan wa jurra ma yatba'u ma jurra wa man. Kemudian jika tadi ya tidak lafadz yang majrur tadi itu memiliki tabi'. Yang memiliki tabi' yang juga majrur karena memperhatikan kedudukannya yang majrur, tabi' bagi majrur yang majrur. Ya. Maka tadi kalau misalnya tabi'nya juga diikutkan majrur karena ra'a fil itba'il mahal, karena mengikuti atau memandang bahwa mengikuti kedudukan atas tadi yang diikuti matbu'nya. Fa hasan, maka ini adalah pendapat yang baik. Nanti kita lihat maksud dari penjelasannya. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan bait-bait ini, beliau mengatakan taqaddama annal masdarul amila ya'ti mudhafan. Telah berlalu penjelasan bahwa masdar yang beramal itu dapat datang dalam keadaan mudhaf. Tadi jenis yang pertama. Wa huwa darbani, dan masdar yang beramal dalam kedudukan mudhaf itu ada dua jenis. Al-awwalu, jenis yang pertama, an yakuna mudhafan ila fa'ilihi, yaitu masdar tersebut itu diidhofahkan kepada fa'ilnya. Artinya, mudhaf ilaihinya itu adalah pelaku dari perbuatan tersebut atau fa'ilnya. Fayu'ta ba'dahu bil maf'uli bihi mansuban in wajada atau in wujida. Maka setelah tadi kan ada masdar, kemudian ada masdarnya mudhaf, kemudian mudhaf ilaihinya fa'ilnya. Maka untuk menyempurnakan, didatangkan setelahnya itu lafadz maf'ul bih yang mansub, in wujida, jika itu ada. Ya, jika maujud, jika ada. Fayakunul fa'ilu majruran fil lafzi, maka fa'ilnya itu menjadi majrur secara lafadz. Marfu'an fil mahalli, akan tetapi secara kedudukan dia itu marfu' karena kan fa'il. Nahwu contohnya yasurruni syukrukal mun'ima. Yasurruni syukrukal mun'ima. Membuatku senang ya rasa syukurmu kepada Sang Pencipta. Maka apa? Fa syukru fa'ilu yasurru, maka lafadz syukru adalah fa'il bagi fi'il yasurru. Wa huwa mudhafun, dan itu adalah mudhaf. Wal kafu mudhafun ilaihi, dan lafadz kaf yang ada pada syukruka itu mudhaf ilaih. Min idhafatil masdari ila fa'ilihi. Dan ini masuk dalam pembahasan ini, yaitu mengidhofahkan masdar kepada fa'ilnya. Wa lafdhu al-mun'ima maf'ulun bihi lil masdari. Dan lafadz al-mun'ima itu adalah maf'ul bih bagi masdar, yaitu syukru. Jadi syukru kal mun'ima, itu syukru itu masdar, kaf di situ adalah mudhaf ilaih dan juga menjadi fa'il kedudukannya, dan al-mun'ima adalah maf'ul bih bagi masdar syukru. Kemudian wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contoh pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-251. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaula daf'ullahin nasa. Walaula daf'ullahin nasa. Seandainya Allah tidak menolak keganasan dari manusia. Walaula daf'ullahin nasa. Dan jika Allah tidak menolak keganasan dari manusia. Fadaf'u, maka lafadz daf'u mubtada'un khudhifa khobaruhu. Itu adalah mubtada' yang dihapus khobarnya. Ini uslub yang menggunakan laula ya. Kemudian wa huwa mudhafun ila fa'ilihi. Dan itu diidhofahkan kepada fa'ilnya, yaitu lafdzul jalalah Allah. Wan nasa maf'ulun bihi lil masdari. Dan lafadz an-nasa itu adalah maf'ul bih bagi masdar. Kemudian fa'idha ja'a tabi'un lil fa'ili, maka jika didatangkan tabi' bagi fa'ilnya, di mana fa'ilnya itu kan dalam keadaan majrur,
min na'tin, baik itu berupa na'at, au atfin atau berupa ataf, au ghairihima atau selain keduanya, jaza fihil jarru. Maka tabi'nya itu boleh dibaca majrur. Ya, kenapa dibaca majrur? Mura'atan lilafdhil fa'ilil matbu'i. Karena memperhatikan lafadz fa'il yang dia itu menjadi matbu'nya. Ya, kalau matbu'nya majrur, kan tabi'nya juga dibaca majrur. Li'annahu majrurun, karena matbu'nya atau fa'ilnya itu majrur. Wa jaza fihi raf'u, namun boleh juga itu dibaca rofa. Mengapa? Mura'atan limahallihi, karena yang diperhitungkan, yang dianggap, itu adalah kedudukannya. Kan walaupun lafadznya itu majrur, tetapi kedudukannya kan marfu' sebagai fa'il. Jadi boleh dibaca mempertimbangkan lafadznya atau kedudukannya. Nahwu contohnya, ajibtu min ikrami Khalidin wa amrin abahuma atau wa amrun abahuma. Boleh keduanya. Ajibtu min ikrami Khalidin wa amrin abahuma boleh. Itu kalau memperhatikan lafadz Khalidin yang majrur. Atau ajibtu min ikrami Khalidin wa amrun abahuma. Boleh dibaca marfu karena memperhatikan lafadz Khalidin itu dia fa'il. Ya, saya kagum dengan pemuliaan Khalid dan Amr kepada ayah mereka. Jadi boleh dibaca amrun, ya biraf'i amrun boleh, wa jarrihi dibaca amrin juga boleh. Wa minal itba'i 'alal mahalli qauluhu. Dan di antara mengikutkan, ya berarti tabi mengikuti matbu, yang diperhitungkan adalah kedudukannya, bukan lafadznya. Itu adalah qauluhu, ucapan seorang penyair. Hatta tahajjara fir rawahi wa hajaha talabal mu'aqqabi haqqahul madhlumu. Ya, sampai dia menempuh perjalanan siang hari, kemudian beristirahat, maka dia ya mengganggu atau menggairahkan di sini nanti unta betina, ya. Unta betina, sebagaimana ya beliau menyifatkannya di sini dengan tolabal mu'aqqibi haqqahul madlumu. Nanti dijelaskan bahwa seperti orang yang menagih hutang, namun dia dalam keadaan terdolimi. Artinya yang berhutang ya memang tidak membayar-bayar. Maka kan yang penghutangnya, yang memberikan hutang kan mengejarnya dengan semangat. Nah, itu menyifati si unta yang mengganggu ya atau mendorong-dorong atau menggairahkan si unta betinanya. Seperti seorang yang menagih hutang, kira-kira seperti itu. Atau kita lihat catatan kaki, al-baitu, oh bukan unta, maaf, ini keledai ya, maaf, keledai. Ya, keledai berarti keledai jantan ya kepada keledai betina. Al-baitu fi wasfi khimarin wahsyiin atau khimar wahsyi ya. Bait ini itu menjelaskan mengenai keledai liar. Nah, keledai liar. Keledai liar, nah dalam bahasa Arab itu ada keledai liar, ada keledai yang jinak. Itu sebetulnya berbeda spesies. Antara keledai yang jinak dan liar itu berbeda spesies. Ada yang mengatakan khimar wahsyi itu adalah zebra. Ya, tetapi pokoknya keluarga keledai tetapi berbeda dengan keledai yang jinak. Nah, apa yang disifati terhadap keledai liar tersebut? Qad ajila rawahahu. Yang dia itu bergegas dalam waktu istirahatnya, ilal ma'i, yang bergegas ke mata air. Waqtal hajiroti, pada siang hari. Wa az'ajal atana. Nah, di sini. Dan dia mengganggu atau mendorong-dorong atau membuat bergairah kepada al-atan. Ya, al-atan ini keledai betina. Wa talabaha ilal ma'i, dan yang menyuruhnya menyusul ke air. Ayo, pokoknya
ikut aku ke air, seperti itu. Nah, disifati dengan apa? Mithla tolabil ghori milladhi matolahu madinun bidainin lahu. Nah, ini maksudnya. Nah, si keledai jantan tadi itu mendorong-dorong, mengejar-ngejar yang keledai betina, itu sebagaimana penagih hutang, ya, penagih hutang yang mengejar penghutang yang dia itu menunda-nunda membayar hutangnya. Ya, ada orang yang berhutang, tidak bayar-bayar, ditunda-tunda, matola, ya, ditunda-tunda, bidainin, menunda membayar hutangnya. Nah, si orang yang memberi hutang kan mengejar-ngejar. Nah, kira-kira seperti itu penyifatannya. Fahuwa yulihu fi tolabihi. Maka dia itu ya memaksa terus-menerus untuk meminta. Ya, seperti penagih hutang tadi. Kemudian al-marrata ba'dal ukhra. Ya, saat memaksa kemudian terus memaksa. Kira-kira seperti itu penyifatannya. Ya. I'rabuhu, i'rabnya hatta ibtidaiyatun. Hatta di situ adalah hatta ibtidaiyah. Kemudian tolaba maf'ulun mutlaqun. Ya, tolaba adalah maf'ul mutlak yang mansubun, yang mansub. Li hajaha, untuk fi'il hajaha. Li annaha muradifun lahu fil ma'na. Karena itu ya serupa dengan makna untuk haja tadi, yang memaksa, menyuruh, seperti itu. Kita kembali ke atas. Fa'adhafal masdara tolaba ila fa'ilihi. Maka penyair tersebut mengidhofahkan masdar, yaitu tolaba, kepada fa'ilnya, yaitu al-mu'aqqibi, wa huwa al-mu'aqqibi. Lafat al-mu'aqqib. Thumma ata bin na'ti. Kemudian mendatangkan na'at, wa huwa al-madhlumu. Yaitu lafat al-madhlum, marfu'an nadharan lil mahalli. Nah, di situ kita lihat kedudukannya itu, atau dibaca marfu' al-madhlumu, ya bukan al-madhlumi. Karena dia menganggap al-mu'aqqibi itu kedudukannya fa'il, maka na'atnya itu juga marfu' sebagaimana fa'il. Kemudian ad-darbu tsani. Nah, jenis yang kedua dari masdar yang beramal dalam keadaan mudhof, an yakunal masdaru mudhofan ila maf'ulihi, yaitu masdar itu menjadi mudhof bagi maf'ulnya. Fayu'ta ba'dahu bil fa'ili marfu'an in wujida. Maka didatangkan setelahnya, ya setelah masdar dan maf'ul bih, itu didatangkan fa'il yang marfu' jika ada fa'ilnya. Fayakunul maf'ulu majruran fil lafzi. Maka jadilah maf'ul tersebut itu majrur secara lafat. Ya. Mansuban fil mahalli, akan tetapi secara kedudukan dia itu mansub. Ya. Kemudian mansuban, nahwu contohnya min su'it tarbiyati, ya, di antara bentuk buruknya pendidikan itu adalah isyanul abai banuhum. Ya, min su'it tarbiyati, di antara efek buruk dari, ya, atau di antara buruknya pendidikan itu adalah isyanul abai banuhum. Bahwa anak-anak itu membangkang kepada ayah-ayah. Ya, anak-anak itu membangkang kepada ayah-ayah mereka, kira-kira seperti itu. Nah, maka perhatikan fa'isyanu, maka lafat isyanu di sini mubtada'un muakhkharun, yaitu mubtada' yang diakhirkan. Wa huwa mudhafun ila maf'ulihi, yang itu diidhofahkan kepada maf'ulnya. Apa maf'ulnya? Al-abai. Ya, al-abai itu maf'ulnya. Dia secara lafat majrur, tetapi secara kedudukan mansub sebagai maf'ul bih. Wa banuhum fa'ilul masdari. Dan banuhum itu adalah fa'il bagi masdar. Wa minhu, ya, dan di antara contohnya,
indan nuhati, menurut para ulama nahwu, itu adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sangat masyhur. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Islam dibangun di atas 5 pondasi atau tonggak. Nah, kemudian ada syahadatu alla ilaha illallah dan seterusnya, kemudian atau syahadati alla ilaha illallah dan seterusnya. Kemudian wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan berhaji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu untuk menempuh jalan atau jalan melakukan haji tersebut. Kita lihat catatan kaki. Rawahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau, Raqma arba'ata asyara wa khamsi mi'atin wa arba'i alfin. Hadis nomor 4514. Wa Muslimun, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Raqma isrina, pada sahih beliau hadis ke-20. Wa laisa fihi man istata'a ilaihi sabila, dan pada riwayat Muslim tidak ada lafaz man istata'a ilaihi sabila. Unzur, ini dapat dilihat di Al-Istishhadu bil hadithi fil masailin nahwiyati. Ya, buah karya li Syaikhi Yasirin At-Tariqi, buah karya Asy-Syaikh Yasir At-Tariqi, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah jilid kedua, Safhata Thamanin wa Tis'ina wa Sab'i Mi'atin. Hadis nomor 798. Kita kembali ke atas. Maka fahaji masdarun. Maka lafadz haji adalah masdar. Mudhafun li maf'ulihi, yang diidhofahkan kepada maf'ulnya, al-baiti, yaitu lafadz al-baiti. Wa manistata'a fa'ilul masdari, dan lafadz manistata'a itu adalah fa'il bagi haji. Fa idza jaa tabi'un lil maf'uli bihi, maka jika datang tabi bagi maf'ul bih, min na'tin, baik itu berupa na'at, au atfin, atau atof, au ghairihima, atau selain keduanya, jaza fihil jarru. Ya, sama seperti tadi, boleh dibaca majrur na'atnya, atau tabi'nya, mura'atan li lafdil maf'uli bihil matbu'i. Ya, mura'atan li lafdil maf'uli bihi al-matbu'i. Karena menganggap atau mempertimbangkan lafadz maf'ul bih yang jadi matbu' tadi. Kan dia walaupun kedudukannya maf'ul bih, tapi secara lafadz dia mudhof ilaih, jadi majrur. Maka boleh tabinya dibaca majrur. Ya, li'annahu majrurun, karena maf'ul bihnya dibaca majrur. Wa jaza fihin nasbu. Boleh juga tabinya dibaca nasab. Mura'atan limahallihi, karena yang dianggap itu adalah kedudukannya. Nahwu contohnya, ajibatu min aklit ta'amil harri, atau al-harra zaitun. Ya, saya takjub dengan tindakan makan makanan panas oleh Zaid. Atau saya heran ya karena Zaid makan makanan yang panas. Ya. Maka boleh dibaca ajibatu min aklit ta'amil harri zaitun, dibaca majrur karena lafadz at-ta'ami kan majrur. Boleh. Atau ajibatu min aklit ta'amil harra zaidun juga boleh. Karena at-ta'ami walaupun lafadznya majrur, tapi kan dia kedudukannya maf'ul bih dari akli. Binas bi kalimatil harra wa jarriha. Boleh dibaca al-harra, boleh dibaca nasab, boleh dibaca majrur. Wa min mura'atil mahalli, dan di antara contoh penggunaan yang dianggap itu adalah kedudukan, qauluhu, itu ucapan seorang penyair. Qad kuntu danaitu biha hassana makhafatal iflasi wal layyana.
Ya, qad kuntu dayantu biha hassana makhafatal iflasi wal layyana. Ya, sungguh saya meminta mereka membayar hutang, ya, itu dengan kebaikan mereka. Makhafatal iflasi wal layyana, karena saya khawatir kalau mereka membayar hutang kepadaku, mereka akan muflis, bangkrut, atau layyana, akan ya menunda-nunda. Jadi ya bayarnya pakai kebaikan saja, kira-kira seperti itu. Atau kita lihat catatan kaki, makna dari syair tadi, qad kuntu akhadtu hadhil ummata min hassanin badalan an dainin li indahu. Maka sungguh saya mengambil dari umat ini, itu kebaikan mereka. Itu menggantikan hutang yang mereka miliki kepadaku, ya, atau hutang mereka kepadaku. Jadi membayarnya pakai kebaikan saja. Mengapa? Lima khafati an yuflisa. Karena saya khawatir, ya, orang tersebut itu akan bangkrut, au yumatilani, atau akan menunda-nunda atau mengakhirkan membayar hutang kepadaku. Wallayyana, dan allayyana tadi bifathil lami wa tasydidil ya'i, dengan memfathahkan lam dan mentasydid ya, itu adalah al-matlu wa taswifu. Ya, al-matl itu menunda, at-taswif itu selalu mengatakan saufa. Ya, at-taswif itu mengatakan saufa, akan, saya akan, saufa af'alu, saya akan melakukan. Tapi terus-menerus seperti itu, ya, menunda-nunda. I'rabuhu, i'rabnya, makhafata maf'ulun li ajlihi. Lafat makhafata adalah maf'ulun li ajlihi, wal alifu fi qawlihi wal layyana lil itlaqi. Dan alif yang ada pada al-layyana itu alif itlaq, karena kebutuhan syair. Kita kembali ke atas. Fa'adhafal masdara makhafata, maka penyair mengidhofahkan masdar yaitu makhafata ila maf'ulihi, kepada maf'ulnya, wa huwa al-iflasi, yaitu iflas. Al-iflas itu adalah maf'ul dari makhafata. Thumma ata bi'atfin nasaqi, kemudian didatangkan ataf nasak. Jadi tabi'nya berupa ataf nasak. Wa huwa al-layyana, yaitu lafat al-layyana. Mansuban nadharan lil mahalli, yang dibaca mansub karena yang dianggap adalah kedudukan dari al-iflasi, bukan lafatnya. Wa hadha ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Wa ba'da jarrihi alladhi udhifalah ila akhirih. Ai maksudnya, wa ba'da idhafatil masdari ila ma udhifa lahu, dan setelah mengidhofahkan masdar kepada yang mudhof ilaihinya, min fa'ilin, baik itu berupa fa'il, au maf'ulin, atau berupa maf'ul, kemudian wa jarrihi li hadzal mudhofi ilaihi, dan masdar itu memajrurkan mudhof ilaihinya, baik itu fa'il atau maf'ul bihnya, kammil amalahu bin nasbi au bir raf'i. Sempurnakanlah amalan dari masdarnya, baik dengan isim yang nasab atau dengan isim yang rofa. Kalau dia diidhofahkan kepada fa'il, berarti perlunya maf'ul bih, berarti tambahkan maf'ul bih. Kalau dia diidhofahkan kepada maf'ul bih, berarti perlunya fa'il, tambahkan isim yang marfu'. Ala nahwi ma taqaddama, sebagaimana contoh yang telah disebutkan sebelumnya. Tsumma dzakara annahu idza jaa tabi'un lil mudhofi ilaihi, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa jika ada tabi' bagi mudhof ilaihi al-majruri, yang mudhof ilaihi itu majrur, fajrur hadzat tabi'a, maka majrurkanlah tabi' tersebut mura'iyan lafdzal majruri, karena yang dianggap atau yang dipertimbangkan itu adalah lafadznya dari si majrurnya. Sawa'an kana marfu'an mahallan, ya sama saja, baik si mudhof ilaihinya itu
seharusnya kedudukannya marfu li'annahu fa'ilun karena dia itu fa'il, au mansuban mahallan atau mudhaf ilaihinya itu kedudukannya mansub li'annahu maf'ulun bihi karena dia itu maf'ul bih. Tsumma bayyana annal jarra limura'atil lafzi laisa laziman. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan bahwa ya memajrurkan tabi' karena dia memperhatikan atau menganggap lafadz itu tidak wajib. Ya, tidak wajib, tidak harus, tidak selalu seperti itu. Faman yura'il mahalla al-marfu'a awil mansuba fa'amaluhu hasanun. Maka barang siapa yang dianggap atau dipertimbangkan itu adalah kedudukannya, baik kedudukan yang marfu' atau mansub, kemudian tabi'nya juga dibaca marfu' atau mansub, fa'amaluhu hasanun. Maka cara membaca yang seperti ini itu juga baik. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.